Om Swastiastu. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 1 pada mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetika. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Eka Chandrawati Arsini dengan NIM 19130319. Langsung saja soal nomor pertama, jelaskan teori-teori membran. Teori yang pertama adalah model mozaik atau fluid mozaik yang dipaparkan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Membran plasma terdiri atas lipid bilayer yang berada dalam keadaan fluid dan dapat bergerak lateral dalam daerah membran ke struktur dinamis, kemudian interaksi yang sementara atau semi permanen. Protein menembus ke dalam atau melalui lapisan lipid, yang mana gambarnya bisa kalian lihat pada slide. Selanjutnya teori yang kedua ada lipid bilayer yang dipaparkan oleh Gortel dan Grendel pada tahun 1925. Lapisan molekul yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob berada di bagian tengah dari lipid bilayer, yang mana gambarnya bisa kalian lihat pada slide. Lipid bilayer yang disisipi dengan protein yang melintas membran, dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan fungsi membran kaitannya dengan metabolisme. Fungsi yang pertama adalah media komunikasi antar lingkungan sel. Fungsi membran sel di dalam tubuh adalah memiliki fungsi penting sebagai media komunikasi antara lingkungan yang ada di dalam sel dengan lingkungan yang ada di luar sel. Hal ini memiliki fungsi penting untuk menjaga fungsi-fungsi serta menjaga komponen sel dari lingkungan luar. Kemudian fungsi yang kedua merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Fungsi membran sel dalam tubuh berikutnya sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia di dalam sel. Terdapat banyak reaksi-reaksi kimia yang dibutuhkan oleh tubuh karena beberapa reaksi kimia di antaranya terjadi di bagian membran sel ini. Kemudian yang ketiga berfungsi sebagai reseptor dari rangsangan luar. Fungsi membran sel dalam tubuh juga penting sebagai reseptor dari rangsangan yang muncul dari luar sel yang ditunjukkan pada sel. Melalui mekanisme inilah, fungsi inti sel dan organel sel yang terdapat dalam sistem dapat menyesuaikan lingkungan luar sehingga bertahan hidup. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Pada proses anabolisme, hormon yang berperan adalah hormon estrogen, insulin, hormon pertumbuhan, dan testosteron. Sementara itu, proses katabolisme akan melibatkan hormon adrenalin, kortisol, sitokin, dan glukagon. Perbedaan anabolisme dan katabolisme juga terletak dalam penggunaan energi dan oksigen. Anabolisme adalah proses yang tidak membutuhkan oksigen, tapi menggunakan energi yang cukup besar. Di sisi lain, katabolisme adalah proses yang membutuhkan oksigen dan melepaskan energi. Proses anabolisme umumnya terjadi saat tubuh istirahat atau tidur, sedangkan katabolisme terjadi saat tubuh aktif atau membutuhkan energi. Reaksi anabolisme saat berolahraga dapat membentuk tubuh dan massa otot, sedangkan reaksi katabolisme dapat membentuk lemak dan kalori. Selanjutnya soal nomor 4, enzim termasuk senyawa organik, tersusun atas protein dan bertindak sebagai biokatalisator dalam metabolisme. Jelaskan mengapa enzim berperan penting dalam metabolisme. Enzim berperan dalam metabolisme sebagai katalis yang berguna untuk mempercepat laju reaksi. Tanpa adanya enzim, maka metabolisme tidak dapat berlangsung. Karena tanpa adanya enzim yang menjadi katalis, reaksi tersebut akan memakan waktu yang sangat lama dan lambat. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Salah satu contoh metabolisme karbohidrat pada manusia adalah proses glikolisis, yaitu proses oksidasi glukosa atau glikogen menjadi pirufat dan asam laktat. Selanjutnya soal nomor 6, karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur C, H, dan O. Sifatnya setelah dicerna, usus karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida, yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati, ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu
Untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut, gambarkan tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan udara. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara menguraikan senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim tialin yang akan menghidrolisis pati, sebuah maltosa, dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan diekskresi lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodendum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan terbawa oleh hati ke darah. Nomor 7, apa perbedaan antara glikogenesis dan glikolisis? Glikolisis merupakan proses pemecahan molekul glukosa menjadi pirufat, ATP, dan NADH, sementara glikogenesis merupakan proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Soal nomor 8, jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Proses glikogenesis dimulai saat sel memiliki kelebihan glukosa. Pertama-tama, glukosa berinteraksi dengan enzim glikokinase yang menambahkan gugus fosfat ke glukosa. Gugus fosfat kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Enzim ketiga, yakni UDP glukosa pirofosforilase, mengambil molekul ini dan menciptakan glukosa urasil di fosfat. Bentuk glukosa ini memiliki dua gugus fosfat beserta asam nukleat urasil. Enzim khusus, yaitu glikogen, mengikat glukosa urasil di fosfat dengan glukosa UDP di fosfat untuk membentuk rantai pendek. Setelah sekitar 8 rantai pengikat bersama-sama, enzim-enzim lainnya masuk untuk menyelesaikan proses ini. Setelah itu, glikogen sintase menambah rantai dan enzim percabangan glikogen membantu membuat cabang dalam rantai. Proses ini membentuk makromolekul yang lebih padat sehingga penyimpanan energi dalam tubuh menjadi lebih efisien. Kemudian soal nomor 9, mengapa cyanida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan? Setelah terpapar, cyanida langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Jika yang masuk masih dalam jumlah kecil, maka cyanida akan diubah menjadi tiocyanat yang lebih aman dan bisa diekskresi dalam tubuh. Hanya saja yang jadi berbahaya adalah saat cyanida yang masuk dalam tubuh berjumlah besar dan masuk ke dalam sistem pencernaan. Jika masuk ke dalam sistem pencernaan, maka racun ini akan berkumpul di hati. Keracunan cyanida akan berakibat buruk pada sistem kardiovaskuler. Jika keracunannya kronik, maka sistem endokrin yang akan terganggu. Yang mengakibatkan kematian adalah karena cyanida mengikat bagian aktif dari enzim sitokrom oksidase sehingga mengakibatkan terhentinya metabolisme seluler dan gangguan respirasi seluler. Selanjutnya soal nomor 10, toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Kenapa? Toksisitas oksigen adalah kondisi yang muncul akibat efek-efek berbahaya dari molekul oksigen pada tekanan parsial yang tinggi. Keracunan oksigen pada manusia membawa akibat buruk pada 3 organ yang amat vital, yaitu pada sistem saraf yang mengakibatkan kejang-kejang dan tidak sadar, dinamakan Paul Bird Effect. Pada paru-paru yang mengakibatkan sesak nafas dan sakit dada, dinamakan Lorentz-Smith Effect. Pada mata yang mengakibatkan rabun jauh atau miopia. Umumnya gangguan ini tidak bersifat menetap pada orang dewasa dan membaik dengan berjalannya waktu. Namun pada bayi yang lahir prematur, efek pemberian oksigen yang berlebihan ini dapat mengakibatkan kelainan mata yang lebih serius, bahkan sampai menjadi buta. Hal ini disebabkan karena pada bayi prematur, organ paru-paru dan organ matanya belum berkembang secara sempurna.
Sehingga tekanan oksigen yang berlebihan ini mengakibatkan kerusakan sel pada bronkus dan retina mata. Kerusakan pada retina yang terlepas atau detached ini dinamakan retinopathy of premature atau RUP. Soal nomor 11, apakah benar dehidrogenase adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Berikan alasanmu. Benar, di mana dehidrogenasi tersebut terjadi pada makhluk hidup tertentu seperti bakteri anaerob yang mana proses oksidasi biologinya tidak melibatkan peran molekul oksigen. Soal nomor 12, jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redox? Rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen yang terjadi pada bagian membran dalam mitokondria dengan melibatkan sejumlah enzim. Hasil akhir dari rangkaian proses transfer elektron ialah sejumlah energi berbentuk ATP yang diperlukan dalam berbagai aktivitas organisme hidup. Rantai respirasi terdiri dari protein dengan gugus prostetik yang kuat dan mampu menerima dan memberikan elektron. Setiap anggota dapat menerima elektron dari anggota sebelumnya dan memindahkan elektron ke molekul berikutnya dalam reaksi yang spesifik. Elektronnya masuk ke dalam rantai transport elektron yang kaya akan energi, tetapi pada saat elektron tersebut melalui rantai tersebut menuju ke oksigen dengan cara setahap demi setahap. Elektron tersebut kehilangan kandungan energi bebasnya. Banyak dari energi tersebut yang disimpan dalam bentuk ATP melalui mekanisme molekuler pada membran sebelah dalam. Pada saat masing-masing pasangan elektron melalui rantai respirasi dari NADH menuju oksigen, sintesis 3 molekul ATP dari ADP dan fosfat berlangsung bersama-sama. Ketiga, bagian rantai respirasi yang memberikan energi untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif disebut sisi penyimpangan energi. 13. Jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Melalui 9 tahap reaksi, masing-masing dikatalisis oleh enzim khusus. Semua organisme melakukan proses ini dalam sitoplasma. Pada tahap reaksi 1 dan 3, ATP diubah menjadi ADP, memasukkan energi ke dalam reaksi dan memasukkan gugus fosfat ke glukosa. Pada tahap ke-6 dan 3, ADP diubah menjadi ATP yang energinya lebih tinggi. Pada tahap kelima, NAD+ diubah menjadi NADH dan H+. Proses ini berlangsung pada glukosa sampai pada tahap 4 terjadi pemecahan yang dari 6C menjadi 2 senyawa 3C, yaitu gliseraldehyde fosfat atau GAP, disebut juga fosfoglycoseraldehyde atau PGAL. Dihidroksiton fosfat dapat diubah menjadi GAP oleh enzim isomerase. Akhir reaksi glikolisis dihasilkan 2 molekul asam pirufat atau 3C serta 2 ATP dan 2 NADH per glukosa. Soal nomor 14. Pada gambar di bawah, tuliskan enzim-enzim yang terlibat dari masing-masing tahap. Terdapat enzim heksokinase, yang mana enzim ini berfungsi pada fosforilasi glukosa oleh ATP sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Kemudian ada enzim fosfoglukoisomerase yang merupakan penyusun molekul glukosa terfosforilasi menjadi fruktosa terfosforilasi. Selanjutnya adalah fosfofruktokinase yang mana enzim ini berfungsi pada fosforilasi fruktosa 6-fosfat oleh ATP sehingga menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian ada enzim aldolase, yang mana enzim ini memecah fruktosa 1,6 difosfat menjadi dihidroksilaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian ada isomerase yang mengubah semua dihidroksilaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian ada enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase atau triosa fosfat dehidrogenase yang berfungsi pada saat fosforilasi gliseraldehida 3-fosfat oleh fosfat anorganik dari sitosol oksida untuk membentuk NADH sehingga menghasilkan 1,3 di fosfogliserat. Kemudian ada enzim fosfoglycerokinase yang mana enzim ini berperan pada pelepasan gugus fosfat untuk membentuk ATP sehingga menghasilkan 3 fosfogliserat.
Kemudian ada enzim fosfogliseromutase yang merubah 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Dapat saya sampaikan mengenai LKM1 ini, apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tak sengaja, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.